Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pengki Saputra. Saya dari jurusan Tadris Matematika kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Habibi MPD. Pada video kali ini saya akan ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat beserta dengan cakupannya. Yang kedua tentang behaviorisme dan konstruktivisme. Yang ketiga tentang perennialisme. Yang keempat tentang naturalisme. Dan juga nanti ada beberapa tambahan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, pengertian filsafat pendidikan beserta dengan cakupannya. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang filsafat pendidikan, tentu kita harus mengetahui, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu filsafat dan mengapa kita harus belajar filsafat gitu. Jadi, secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filosofia artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat sering juga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan, baik itu matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Dikatakan bahwa salah satu dari fungsi filsafat itu ialah mencari kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini memberikan kita arah, memberikan kita jalan. Kebijaksanaan memberikan kita keutuhan dalam membantu kita untuk memilih secara akurat, dan juga kita mampu untuk menolak sesuatu itu secara cermat gitu. Kata kebijaksanaan di sini mengandung makna yang pertama, kepandaian seseorang dalam menggunakan akal dan budi. Akal dan budi di sini maksudnya ialah pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua itu ialah kecakapan seseorang di dalam bertindak apabila atau ketika ia menghadapi kesulitan. Sedangkan filsafat pendidikan itu ialah sebagai ilmu pengetahuan normatif di dalam pendidikan, yaitu di dalam kita merumuskan kaidah-kaidah atau norma-norma dan tingkah laku yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Adapun ruang lingkup dalam filsafat pendidikan ini adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat dari pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memperoleh sesuatu yang ingin kita. Filsafat pendidikan dan pendidikan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dan tidak bisa dipisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sistem pendidikan kita, karena filsafat merupakan pemberi arah atau pedoman dasar-dasar bagi usaha-usaha perbaikan demi meningkatkan kemajuan dan juga landasan kokoh bagi sistem pendidikan kita. Yang kedua kita masuk ke behaviorisme dan juga konstruktivisme. Jadi behaviorisme dan konstruktivisme ini erat kaitannya dengan teori belajar. Jadi bagaimana kita di dalam belajar dan apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam belajar. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang behaviorisme atau behavioristik. Pengertian dari
belajar menurut teori behavioristik itu ialah perubahan tingkah laku seseorang karena adanya reaksi dari stimulus dan juga respon gitu. Jadi stimulus di sini, stimulus itu maksudnya rangsangan gitu. Jadi orang yang memberi rangsangan, orang yang memberikan stimulus itu seperti kalau di sekolah itu namanya guru gitu. Yang meresponnya itu ialah siswanya. Jadi seseorang itu telah dikatakan belajar apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi apabila orang tersebut belum mampu menunjukkan perubahan tingkah laku, berarti orang tersebut masih dikatakan belum belajar. Itu jadi itu pengertian belajar menurut teori behavioristik itu. Sedangkan pengertian belajar menurut teori konstruktivisme yaitu ialah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengetahuan baru itu berdasarkan fakta atau data. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perennialisme. Jadi perennialisme ini ialah salah satu aliran pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme ini menentang pandangan progresivisme yang memfokus terhadap perubahan sesuatu yang baru. Jadi dapat dikatakan bahwa perennialisme ini yaitu adalah aliran yang menentang aliran pendidikan progresivisme yang mana pendidikan progresivisme ini yaitu lebih menekankan pada sesuatu yang baru gitu. Mengapa aliran perennialisme ini menentang pendidikan progresivisme itu dikarenakan karena para perennialis itu adalah sebutan untuk orang yang perennialisme. Jadi para perennialis ini menganggap bahwa dunia pada saat ini semakin krisis dalam berbagai bidang. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang naturalisme. Jadi aliran naturalisme ini menganggap bahwa kebahagiaan manusia itu didapat dengan menurutkan panggilan natur. Panggilan natur di sini maksudnya yaitu fitrah manusia. Jadi menurut panggilan hati dari kejadian manusia itu sendiri. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Semoga ada faedahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.